Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Ya semuanya. Ya. Alhamdulillah pada pertemuan kita hari ini, tadi menyambung dari pertemuan sebelumnya, kemarin sudah belajar di listrikan bodi. Nah ini seperti yang aku sampaikan. Nanti kita mulai fokus untuk belajar sistem aset. Oke, sebelum itu kita dulu tanya mengasetnya dulu. Ini tekan hari ini sudah sampai 45 ya. Ketiga ini biar tidak absen saya akan cek siapa yang sudah hadir atau yang tidak hadir hari ini. Ya, TKR 5. TKR 5. Iman hadir? Belum. Belum. Ini nggak ada kenangan hari ini. Terus Ahmad Muslimin? Enggak ya. Muhammad Afandi ada? Belum ada. Sakit. Tapi nggak kenangan. Sakit. Berarti 1, 2, 3 anak, 4 anak yang nggak kenangan. Oke, sebelum kita mulai untuk kegiatan dari hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Ya. Lanjut untuk berikutnya. Jadi nanti fokus 2 jam kita ke depan. Jadi kita fokus untuk mempelajari bagaimana sistem AC mobil itu bekerja. Ini karena ini pertemuan pertama kita bahas sistem AC. Tadi fokus kita apa sih pentingnya sistem AC itu ya. Dan lanjut untuk kondisi kalian ini semuanya sehat semua ya. Ada yang sakit? Ada yang sakit? Alhamdulillah kalau ada yang sakit. Dan kita lanjut nanti ada beberapa kawan ada yang masih sakit nanti bisa isi ya. Langsung lanjut. Nah ini kita ada sebase. Satu pertanyaan 50. Coba jawab ya. Mengapa kendaraan mobil itu membutuhkan sistem pendingin udara? Bayangkan kalau mobil itu tidak ada AC-nya, tidak ada pendinginnya. Terus bagaimana cara kerjanya? Apa yang pertama? Ada yang bisa jawab nggak? Ya, supaya nyaman dikaitkan untuk berkendara. Lagi, ya jawaban. Ya, menstabilkan suhu udara di dalam mobil. Menstabilkan suhu udara di dalam mobil. Intinya biar udara nggak panas. Yang dimaksud. Oke. Lanjut. Materi yang kedua. Ada yang tahu nggak bagaimana cara kerja sistem AC? Oke. Kayak masih melihat semuanya kita lanjut aja. Kita nanti akan bahas pentingkah. Nah, ini di sini kita bahas bersama. Coba semuanya untuk bisa nonton video ini di sini. Kira bagaimana pentingnya sistem AC. Nah, ini seperti apa? Mereka merasakan kehangatan seperti berada di dalam ruang sauna yang membuat keringat bercucuran di tengah cuaca yang sangat. Bayangkan kalau naik mobil, berusaha mendinginkan tubuhnya dan membebaskan protein tubuhnya. Ia coba membuka jendela agar angin masuk ke dalam. Karena terlalu kuat, tombol membuka jendela di mobil ini sudah tidak berfungsi. Tak mau keluar dikejar semakin banyak, ia minta temannya untuk berhenti. Lalu ia menutup ban cadangan mobil ini. Ide yang sangat brilian muncul. Ia membuka dikit demi sedikit ban cadangan ini. Jadi kalau kita naik mobil, nggak ada AC-nya, yang kita mesti buka adalah jendelanya ya. Bayangkan kalau itu sudah hujan lebat, kira-kira efektif nggak? Belum lagi kalau kita bawa depan kain kalau kepala keluarga, punya anak istri bayi abang, yang juga balik ke rumah sakit, di luar berdebu banyak truk tronton dari rumah yang sebelum menuju ke rumah, harus dibuka jendelanya. Nah ini juga kurang sehat juga, ya kan? Intinya kalau kendaraan mobil tidak ada AC-nya, jelas itu tidak nyaman. Nanti kalau kita kembali ke pertanyaan tadi, nah pentingkah adanya sistem AC? Kira-kira penting nggak? Ya penting. Kita lanjut. Nah, karena itu penting, tujuan belajar pada hari ini fokus kita ada 2 tujuannya. Yang pertama, memahami komponen sistem AC
dan fungsinya. Ya, memahami komponen sistem AC dan fungsinya. Yang kedua, memahami siklus kerja sistem AC. Jadi kita juga belajar ini, harus kita yang ini pertama adalah apa tadi? Bagian yang mana ini ya? Ya, bagian apa fungsi pertama tujuan kita? Komponen sistem AC dan fungsinya. Berikutnya, memahami siklusnya. Jadi di mobil itu komponennya apa aja sih? Dan bagaimana siklusnya? Nah, itu tujuan kita hari ini. Oke, lanjut. Nah, coba siapkan ponselnya. Semuanya ponselnya siapkan. Nanti saya kirim ke kita di sini bermain tulis dulu ya. Bermain tulis dulu. Kalian kerjakan ini soal ini sebagai asesmen awal ya, format awal, asesmen. Untuk kalian kerjakan. Linknya akan saya share. Mas Rifan Syah. Kuotanya siapkan yang belum ada kuota di tapping ya. Ini sifatnya sebagai tes awal ya, untuk mengukur sejauh mana kamu itu tahu asing. Mas Rifan, saya share Mas Rifan. Ini link ini kamu share ke grup ya. Nanti kalian kalau udah klik link itu, silakan bisa langsung gabung dengan join ya. Masukkan kode angka 029587. Nah, silakan dulu. Ini untuk mengukur pemahaman kamu tentang sistem AC. Sudah masuk dulu ya ke linknya. Dan join dulu. Kalau sudah, kita bisa langsung. Yang belum gabung, silakan gabung di kodenya. Ya. Dikasih nama lengkap. Kasih nama lengkap. Ya, minimal nama lengkap. Ranking 1 ke atas sementara berapa 40. Nah, nilainya 870. Ya, kita bicara terus dengan Reza naik. Ya. Tambah ranking 2. Terus
Nah, hasil ini nanti kamu pakai untuk model kamu dua kelas. Tadi yang pertama Adrian ya, yang kedua siapa tadi? Yang ketiga Reza. Coba yang Andrian mana Andrian? Andrian, oke. Kami mana kami? Yang betul Reza. Ya. Nah ini beberapa ini nanti kita berikan ke kelompok. Nanti kita ambil ada 4, kita ambil bisa nanti. Ini kita pakai untuk nanti fokus kita tugas. Jadi nanti setelah kita selesai penyampaian materi, ada tugas debat dulu nanti kita buat kelompok. Agar kelompok itu heterogen ya. Jadi tidak yang atas semuanya, tidak yang bawah semuanya. Ini kayak pertanyaan. Oke, lanjut. Itu nanti nilainya bisa kita dulu dan kita bisa cek hasil akhir nanti kita bandingkan dengan hasil akhirnya. Ada dengan soal yang sama. Tapi hasilnya apa ya? Status kita ini tentunya akan meningkat. Kita diterima yang salah jadi benar. Harapan apa ini seperti itu. Lanjut, sekarang kita nonton lagi video ini. Berkaitan dengan sistem AC, silakan kalian pahami atau amati penjelasan pada video ini. Nah, ini berkaitan dengan fungsi, komponen fungsi dan siklus kerjanya. Semuanya apa dulu ya? AC adalah komponen warna yang selalu ada, mulai dari resistor, SUV, MPV, dorong kabin, dan lainnya semua menggunakan AC. Tapi, apakah Anda sudah tahu bagaimana cara AC berbeda? Anda, kalau
mungkin perlu tahu bagaimana sistem AC ya, dan komponen apa saja yang mendukung AC bisa kita pakai. Jadi teman-teman mau ini saja. Kalau boleh agar ketika melalui usaha Anda mengetahui bagian apa yang bisa dan perlu dipercayai. Termasuk cara kerja dan komponen yuk kita kekui setelah yang satu ini. Lanjut terus bareng Rexona. Baru Rexona Men Fresh Strike Garuda Indonesia dengan sensasi segar dingin 72 jam non-stop. Lawan terjadi dan tegak bau badan dengan wangi juara. Beli sekarang. Komponen pada AC mobil lengkap dengan fungsinya. Sebelum masuk ke sistem kerja dari AC mobil, kenali dulu apa saja komponen utama yang bisa menciptakan udara dingin dalam kabin. Komponen pada AC mobil terdiri dari 5 jenis. Berikut ini macam jenis sekaligus penjelasannya. 1. Kompresor. Kompresor merupakan komponen utama yang juga sering disebut dengan mesin AC. Fungsi dari kompresor adalah memompa freon agar bisa disalurkan ke seluruh sistem pada AC. Bisa dikatakan juga kompresor fungsi adalah sebagai pendingin. Freon akan dipompa dan dialirkan sesuai tekanan yang diperlukan. Nanti freon akan dipompa ke saluran pipa AC. Ada dua jenis saluran pipa AC yang akan dilewati oleh freon, yaitu saluran sak dan buang. Saluran bisa freon dihubungkan dengan evaporator, sedangkan saluran buang dihubungkan dengan kondensor. 2. Kondensor merupakan komponen utama yang fungsinya adalah mengubah gas freon ke tekanan tinggi yang dipompa kompresor dan akan berubah menjadi cair dengan cara didinginkan supaya suhu panas berkurang. Cara kerja AC mobil tak akan sempurna tanpa adanya komponen ini. Kondensor bertujuan untuk melepaskan panas dari freon sehingga bekerja dengan sebagai pendingin. Proses pendinginan ini nantinya akan dibantu dengan komponen lain berupa cooling fan. 3. Receiver dryer. Sebuah komponen dalam mesin AC yang fungsinya adalah untuk menyaring kotoran pada sistem AC. Disebut juga sebagai filter dryer. Tak hanya menyaring kotoran, tapi juga mengeringkan uap air yang ada di sistem AC mobil. Pada saat freon cair yang keluar dari kondensor harus melalui filter dryer ini. Ada berbagai macam bentuk dari receiver dryer, yaitu yang menjadi satu dengan kondensor, ada juga yang terpisah. Mengingat fungsinya sebagai penyaring kotoran, maka filter ini wajib untuk dibersihkan setidaknya 1 tahun sekali. Pada beberapa jenis mobil ada yang tidak menggunakan filter dryer ini karena proses pelepasan panasnya terjadi lebih sempurna. 4. Expansion valve. Komponen ini bentuknya adalah saluran yang sempit dan menjadi wadah untuk mengalirnya freon cair dengan tekanan tinggi. Freon yang mengalir dari receiver dryer tadi akan menuju evaporator sehingga diubah menjadi gas. Jadi, fungsi utama dari ekspansi valve ini untuk membantu freon cair berubah menjadi gas. Pada saat freon cair melewati area valve yang sempit, maka akan terjadi pengaturan. Ada 3 jenis bentuk untuk ekspansi, yaitu bentuk L, kotak, serta bentuk kecil seperti itu. 5. Evaporator. Komponen terakhir dan sangat penting dalam kesempurnaan dalam kerja AC mobil adalah evaporator. Sesuai dengan namanya, komponen inilah yang berfungsi untuk menyerap udara atau gas panas, kemudian mengubahnya menjadi udara dingin. Evaporator akan menjadi alat yang menampung freon cair sementara yang telah berubah menjadi uap dingin sebelum akhirnya melewati ekspansi valve. Disebut juga sebagai cooling unit, di mana udara dingin akan
divisi evaporator. Nantinya hembusan angin dingin akan melalui isi tersebut sehingga uap dingin bisa dirasakan pada kabin dingin. Bagian isi evaporator juga perlu dijaga kebersihannya sama seperti filter dryer. Kotoran paling sering menyumbat bagian ini dan membuat hembusan angin dari blower tersumbat. Hasilnya angin yang dikeluarkan terasa kurang kencang dan uap dingin kurang terasa. Ya, lanjut. Dari video tadi itu, jelas ya, ada beberapa komponen pada sistem AC. Ya, komponen utamanya, yang pertama ada apa? Fungsi yang pertama tadi. Untuk apa? Dan tekanannya apa? Dari kompresor menuju ke kondensor. Tinggi apa enggak? Tinggi. Nah, tekanan tinggi berarti tinggi itu diturunkan kemana? Kondensor. Kondensor diapakan? Dingin. Ya, melalui batuan apa? Fan ya. Kipas pendingin. Efeknya apa? Selain dingin kan? Nah, gas yang akan bertekanan dan suhu tinggi akan setelah kondensor akan berubah menjadi bentuk air. Tekanan setinggi rendah. Tinggi. Jadi air kemana? Dryer. Di dryer diapain? Ditampung dan disaring ya. Nah, kemudian dihasilkan kemana lagi? Kenapa dilakukan ekspansi? Mengubah tekanan di tekanan. Oke, kita berikan ekspansi di sini. Jaring mana? Evaporator. Ngapain di situ? Ya, setelah melakukan ekspansi kan digabungkan ya. Bentuknya masih cair tapi digabungkan. Dan di situ kabut freon itu yang kabut itu masuk ke evaporator digunakan untuk menyerap panas. Kalau dari mana? Lebih tepatnya dari permukaan evaporator sendiri itu. Yang mana apa? Ada udara yang dihembuskan ke evaporator. Itu udara yang sendiri itu kalau akan diserap melalui pipa evaporator itu, ya kan? Nah, setelah itu udara panas, refrigeran di dalam evaporator udara panas, efeknya apa? Apa? Kumpul. Perubahan bentuknya, ya, dari cair tadi yang apa namanya kabut itu akan berubah menjadi gas uap ya. Sehingga uap ini akan dialirkan kemana? Itu siapa kan yang bertugas tadi? Dipompa lagi dengan tujuan dites, kan, untuk berubah menjadi bentuk air. Nah, pertanyaannya, setelah ini, pertanyaannya, kenapa perubahan zat dari bentuk di evaporator bentuknya apa tadi? Gas. Untuk menjadi cair, kenapa perlu lewat kompresor? Ada yang tahu alasannya? Ini pakai MBB gratis. Somek kalau itu dapat nanti ya. Somek nanti ya. Ada cepat dulu nanti kasih somek. Terus es susu. Ya. Kenapa? Kalau mau merubah dari gas itu menjadi cair itu perlu lewat kompresor, perlu ditekan. Nah itu ditekan. Tahu nggak? Ya, kenapa perlu ditekan? Nah, ada yang tahu? Andrea tahu ya? Nah, dan kenapa setelah ditekan itu didinginkan? Ada tahu alasannya? Nah, itulah inti dari siklus AC. Penting dipahami. Kenapa perlu ditekan kompresor? Kenapa nggak langsung dari evap langsung ada saluran kondensor? Kenapa perlu ditekan dulu dari kompresor? Ya, sebelum itu penting kita pelajari prinsipnya dulu. Oke, kita
lanjut. Sebelum kita bahas nanti itu, kenapa kita kompresor? Nah, kita awalnya itu dari prinsip pendinginan. Nah, perhatikan prinsip pendinginan ini, nah ini ada sebuah apa namanya cerita ya, atau sebuah peristiwa cerita. Dulu kita waktu kecil seringkali kita mandi di sungai ya, sekali, dulu itu 1000 kali, bahasa miripnya apa Pak Puji? Ya ambal lah ya 1000 ya, 1000 ya sama. Nah di sana kita itu ketika pernah kita merasakan kondisi terima dari panas banget, kita baru muncul kondisi basah kuyup, kondisi basah dan sebagai basah, keluar dari permukaan air itu kita malah merasa dingin. Ya, dari panas kita merasa dingin. Ya, selama kita terlapisi oleh air itu ya kita masih. Nah konsepnya penyerapan panas seperti itu. Ada lagi analogi yang kedua kita ini. Seringkali kita minum es teh. Nah, ini disampaikan. Di dalam gelas ini ada es batu, ya. Nah, es batu ini sifatnya menyerap panas atau menyerap kalor, ya kan? Yang pertama pertanyaannya, yang pertama kali diserap kalornya, udaranya atau apanya? Hah? Yang pertama kali diserap dari topik ini, apa sih kan? Gelasnya, sehingga wadah yaitu itu yang pertama kali kalornya di sehingga efeknya apa tadi disampaikan sama si ada yang menyatakan embun. Nah karena kalau pada permukaan gelas ini dan sekeliling udaranya yang besar panas ini, otomatis gelas ini sebenarnya akan turun. Dia satu menjadi embun. Jadi pahami ya? Nah, bayangkan ketika sudah menjadi embun ini anjas, jika kipas nih ada angin yang lewat ke permukaan gelas ini atau pipa ini. Kira-kira permukaan ini ada kipas di sini, dikipaskan ke gelas yang ada esnya itu atau balok es, bayangkan ada balok es, dikipaskan. Di sini ada orang setelah balok itu, kira-kira rasanya sih ya. Nah, simpelnya seperti itu. Nah, gelas ini tadi disampaikan ini adalah kondisi yang terjadi pada evaporator. Yang tadi disampaikan terjadi pengembunan. Jadi prosesnya seperti itu. Sebelum bicara embun ya, harus ada yang diserap dulu kalornya. Ini gelas ini bayangkan ini sebagai pipa evaporator. Itu prinsip-prinsipnya seperti itu ya. Nah, penting ini yang saya sampaikan. Kenapa dari dari evaporator ketika rel sudah menyerap panas itu harus disalurkan kondensor melalui kompresor. Nah, karena penting kamu pahami, ini perubahan wujud ini, materi Pak Guru ini kita kasih. Kalian tolong ini perdalam lagi nanti dengan guru kipas ya, ada usul leha. Nanti berkaitan dengan perubahan wujud buk, tanyakan lebih dalam. Kalau waktu nggak dibahas lebih dalam. Nah, ini kalau bahasa kita dengan usul ya di proyek kipasnya. Bu, kenapa bu? Perubahan dari bentuk gas menjadi cair itu ada treatment harus ditekan. Nah, simpel saya sampaikan di sini pada sistem AC ini dari liquid cair menjadi gas. Itu terjadi pas kapan? Proses ketika rel disemprotkan ke evaporator melalui katetek angin. Dan di situ ketika cairan rel kabut itu menyerap kalor kan berubah menjadi kotor, ya kan? Muap. Nah, berubah menjadi gas. Nah, terus dari gas sudah kembali lagi ke cairan. Nah, proses ini terjadi juga dari evaporator menuju ke kompresor menuju kondensor. Nah, proses perubahan gas, aku nggak jelaskan detail ya. Dari nanti belajar kelas, saya akan tanyakan detail. Treatment yang pertama, ini materi BBK tadi, ini nilai CSR, itu materinya sedangkan dibagi di dalam. Jadi ada dua treatment. Treatment yang pertama adalah dengan cara menekan gas dengan tekanan yang tinggi, memanfaatkan gas itu. Di proses perubahan dari gas untuk bisa menjadi cair lagi ada dua cara. Yang pertama dengan cara gas itu ditekan dengan tekanan tinggi. Yang kedua dengan cara setelah dengan tekanan tinggi dialihkan ke kondensor tinggi meningkat. Baiklah, contoh wujud nyata di alam yang pernah kita rasakan. Kamu pernah lihat kalau musim dingin itu Pak dari bodong berebut? Ya. Itu kenapa? Kan dari gas menjadi cair kan? Karena kondisi malamnya itu dingin. Nah, pasti udah pernah berhubungan dia yang kunir atau yang lain lah yang berhubungan itu. Nah, itu pasti seringkali malam terus. Itu kenapa? Terjadi kondensasi, perubahan dari gas menjadi cair karena ini suhu yang tinggi. Terus
seringkali amati ya, kompresor itu kan menampung udara kan. Ada tap-tapnya yang dibawakan. Kenapa ada airnya? Ya karena gas itu dimanfaatkan. Selain juga udara itu mengandung H2O, juga adanya itu gas yang dimanfaatkan. Jika ada cairan-cairan yang berubah menjadi cair. Nah ini proses berubahnya. Simpelnya seperti itu, di dalamnya lebih bagusnya. Silakan besok ditanyakan di mampu kipas bagaimana itu konsep perubahannya itu. Ya. Lanjut. Nah ini tadi saya Pak Budi sampaikan kompresor, kondensor, dryer, kartu ekspansi ini 5 komponen tambahnya. Komponen tambahnya apa Pak? Kipas pendingin. Ini yang membantu kerjanya mendinginkan ya. Terus blower. Tadi yang disampaikan ngebun, blower pastikan supaya air akan keluar kabin semuanya ya. Lanjut ada refrigeran. Ini komponen inti di dalam kipas itu yang berfungsi untuk menyerap panas. Oke, ini beberapa komponennya. Fungsinya tadi sudah disampaikan juga. Nah, siklus sistem AC-nya tadi sudah dijelaskan juga ya. Oke, siklus sistem AC-nya. Nanti kalau Pak Budi lagi. Setelah ini, proyek kita itu apa? Nah, tugas setelah ini pertama, kita bentuk kelompoknya. Kita bentuk kelompok, nanti saya Pak bentuk kelompoknya. Terus anggota kelompoknya Pak boleh menentukan. Terus gunakan lembaga kerja untuk mengamati. Nah, tugas setelah ini kalian silakan observasi langsung ke ruang praktek. Itu ada trainer sistem AC ya. Sistem AC itu tentunya kalau di mobilnya kita nggak usah lihat mobil, kalian fokus kita dalam komponen fungsinya, dan siklusnya. Itu ada trainer sudah kita siapkan untuk kita fokus ke beberapa komponennya melihat secara langsung. Fungsinya kayak apa? Nanti silakan kalian isi masing-masing ya. Ini punya tugas secara pribadi untuk mengisi ini ya. Punya ini. Ini lembaga kerja. Yang belum punya bapak ini siapa? Kita pindahin. Tolak sang ini ya pulpen dulu. Perhatikan ya, tugas itu lembaga kerja murid atau istilah sendiri atau KPD ya Pak Budi ya. Karena familiar nomenklaturnya menggunakan murid, jadi lembaga kerja murid. Ini fokusnya adalah komponen dan siklus kerja sistem AC. Silakan tugas dari Pak Guru yang pertama. Nah, buka materi pada link yang tersedia. Link sudah saya share ke Ivansa tadi materinya ya. Nanti bisa di-share di grup. Kemudian gunakan RKM untuk mengamati komponen dan bunyi di ruang praktek. Jadi nanti kamu silakan kompresor itu fungsinya apa, cara kerjanya itu bagaimana, ya. Jadi silakan. Target kita itu dari kita juga pengen kalian itu menjadi pribadi atau manusia atau siswa. Kontennya yang pertama kamu beriman dan bertakwa. Ya, jadi yakin, insya Allah Bismillah saya bisa. Kita dalam belajar itu jangan sampai pesimis ya. Pesimis, harus yakin insya Allah bisa. Yang kedua, berkritis. Kalau kritis kayak tadi yang saya kasih pertanyaan Mas Andrian. Pertanyaannya kenapa yang dari evaporator dari gas itu untuk burung diri harus ditekan lewat kompresor? Silakan lah, kita yang kritis terhadap apa yang perlu dipelajari kritis. Kemudian kolaborasi silakan nanti dari kelompok ini ada 22, kita berjumpa kelompok, nanti ada 55, ada yang kelompok 6. Ini silakan berkolaborasi, bekerja sama untuk apa? Ya, untuk kerjaan ini. Kemudian selain kolaborasi, kamu juga harus mandiri, tidak cuma tergantung sama teman aku lebih bela kan. Namun tak boleh apa tidak, dan nonton nggak boleh. Kita teman-teman kita bekerja harus sendiri. Tidak ada namanya keluarga juga anak itu masing-masing. Kita itu
Belok kalau kan baik. Lalu Mandiri. kalau semuanya aktif untuk mencari informasi. Juga berkomunikasi suruh nanti saya takon aja benar. Baik. Latihan ngomong. Mas saya speak. Mas ini ada silakan bagaimana belajar ngomong lebih banyak ada teman-teman. Oke. Nah, silakan nanti gunakan untuk mencari informasi. Pahami ya? Oke. Dan setelah ini kita selesaikan, jelaskan siklus kerjanya. Caranya bagaimana? Masing-masing kelompok nanti kita ada juga metode yang kita pakai role play bermain peran. Jadi setelah dari sana kita masuk ke tadi. Nanti masing-masing kelompok, misalnya kelompoknya si Tiffany, 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Jadi di sini bermain peran. Ada yang menjadi kompresor, setelah kompresor ada menjadi kondensor, dryer, atau ekspansi dan evaporator. Jadi nanti bermain peran. Ketika jelaskan, ya ada berperan dari kompresor. Saya sebagai kompresor akan memisah atau yang bentuk gas dari evaporator dan ditekan dengan keran ini menuju kondensor. Lipat dari ngomong, saya sebagai kondensor akan meninggikan uap dengan tinggi itu dan tinggi itu untuk dengan bantuan blower cooling fan untuk juga bentuk kain. Terus sebelahnya saya sebagai dryer, jelas ya? Perannya seperti itu. Jadi imajinasikan kamu itu berperan sebagai korban tersebut. Paham? Nah, tugas itu nanti harus dipresentasikan dengan model role play. Dan setelah itu baru kita nanti sebelum kita tutup nanti ada sesi aku juga soalnya sama yang tadi kita perlu pengen tahu laporannya apakah ada peningkatan di 2 tahun atau tidak. Tapi mestinya akan ada lebih yang tampilan. Jelas ya? Nah, pelajarannya sudah 36 menit Pak Adi. Ya, ini sudah akhir kita. Nanti selanjutnya bisa langsung masuk menuju ke ruang praktek. Alih-alihkan sebelum sana. Yang pertama, wajib menggunakan sepatu. Ya, sepatu. Ruang praktek. Sebelum ruang praktek, Pak Bu harus melakukan dulu. Sampai dulu ya. Jadi persiapkan dulu bolpennya yang mau dibawa, materinya dibuat dulu di HP dan nanti ya kelamaan Mas itu bisa dulu. Artinya Mas kan? Sudah. Ya. Nah ini hasil yang tadi ya. Di data ini tadi ada pertanyaan, ada waktu, pertanyaan, dan terus dia 22 mulai. Nah, mohon maaf, ini biar cepat mengingat waktu ya. Nah, ini di waktu ranking. Dan yang ketiga, nanti saya lihat yang catatan yang ranking 1, 2, 3. Tadi sempat ada nama yang muncul di atas, tapi turun lagi siapa ya? Enggak. Apa? Java ya. Oke. Ada 4 kelompok. Kelompok pertama kelompoknya Andrian, ya. Andrian. Kelompok 2 tadi hasil ranking yang kedua. Fahmi mana Fahmi? Kelompok 2. Kelompok 3 Reza. Reza yang 4 Dava mana Dava? Dava. Nah nanti ini total yang baru tadi 22 ya. Ya, 22 berarti ini 6 kelompok 1 ya. Andrian ya. Kelompok 2 si
dapat 1, 2, 3, 4, 5 sampai masuk dari saya. Reza, unit 4, 5 ya. Oke. Dan masuk dari mas. Tinggal kelompok 2, kelompok 3 nanti si Reza mana saja? Reza kami di kami. Oh pas ya. Ini 3 kelompoknya si Reza ya. Kami di kami kelompok 4. Kami kelompok 4. Adik Java kelompok 2 ya Bang. Anjan kelompok 1, kami kelompok 4 demi Reza kelompok 2 ya? Oh 3. Kelompok 1 Andrian ada 6 anak ya. Ini 6 anak. Kelompok 2 Java juga ada berapa Pak? 5 anak ya. Kelompok 3 si Reza ada 6 anak ya Reza. Kelompok 4 si Fahmi ada 6 anak. Jelas tugas kalian diisi dan nanti diskusikan bagaimana siklus kerjanya. Paham? Waktunya, aku kasih waktu nih. Maksimal ini 20 menit. Ya, karena nanti setelah itu kita harus kembali kelas untuk presentasi dan nanti masing-masing kelompok presentasikan dengan modelnya masing-masing. Nanti ketua kelompok Andrian, Java, Reza dan Fahmi masing-masing menunjuk bagian dia. Nanti kalau 6 gimana Pak? Cuma 5 utama. Ditambahin kipas cooling fan atau blower kan bebas ya. Jelas ya? Silakan dimulai untuk keluar praktek. Siapa semuanya untuk pakai sepatu. Coba kita kelompok 4 anak ya tadi. Ini dulu saya jelasin dulu di sini untuk persiapan. Ya, kita kelompok Andrian, Java, masih sama yang lain buat dulu. Nah, ini yang namanya kami bisa melihat ya. Ini kita demonstrasikan. Nah, ini namanya tadi apa? Kompresor ya. Kompresor. Ini nama? Evaporator. Oh, sebelum kompresor kemana dulu? Ke kondensor. Ini yang namanya cooling fan ya. Cooling fan. Kemudian dari kemana ke mana? Dryer. Dryer ke mana? Katuk ekspansi. Ini katuk ekspansi. Ya. Terus dari ekspansi kemana? Evaporator. Nah, ini kondisinya ini sudah kerja. Magnetic latih sudah kerja ya. Nah, ini ya. Ini sudah kerja. Nah, ini rasanya sudah dingin. Jelas?
Nanti masing-masing itu silakan mereview kelompoknya disebar ya. Ini kalau terlalu dekat agak dikepetkan nggak apa-apa. Kalau yang ini untuk dinamo jadi coba. Jelas ya, masuk ke kelompok. Nanti untuk simulasinya pakai dua yang ini. Untuk simulasi kerjanya. Jelas, waktunya 20 menit. Silakan untuk menyelesaikan tugas di LKPK masing-masing. Silakan Mas. Pak. Geser dikit Mas. Ayo, ya. Nanti diatur kelompok untuk bermain peran. Bagi tugas ya.
Gimana? Di sini biar enggak jatuh. Ininya Ini ya. kayak tangan kiri. Ini kalau mati jatuh dia. Disangga kayak gini ya. Tak ambil colokan. Iya, iya, iya. Baterainya low band. Oh, Ya, sambil bisik. Ada yang tanyakan enggak?
Waktunya 5 menit lagi ya. Yang pasti kan gue keras, saya dulu nanti kan tidak ini. Ya, fokus kalian untuk isiannya yang ini di perannya masing-masing. Ya, peran masing-masing maksudnya ya kan kita tahu bukunya di monitor, di sini monitor, ini apa nanti saling satu jawaban. Semuanya nggak sama. Yang penting di peran masing-masing. Ya cukup waktunya. Dan siapa yang masing-masing tadi yang bermain peran sebagai apa sudah terisi, yang menjadi kondensor sudah terisi. Nanti jawaban bisa saya melengkapi di belakang. Ya. Ya nanti bagi perannya tidak dimainkan. Oke.
Tapi lagi dicas, Pak. Pak Puji, nggak apa-apa dicabut. Oh.
Semuanya tolong berdiri dulu. Kita SBI sebentar ya. Ikuti gerakan boneka beruang di 5 dan manggung besok 6. Bentar ya. Ikuti ya. Yo. Yo. lumayan ini melelahkan ya, tapi menyenangkan. Alhamdulillah, ya tunggu. Dari hasil konfirmasi tadi, ini sudah diisi minimal masing-masing ketua kelompok memastikan anggotanya masing-masing yang bermain peran sebagai kompresor siap untuk menyampaikan gagasan ke depan. Terus yang bermain peran sebagai dryer, kondensor, evaporator, alat ekspansi juga harus bersiap. Oke, jelas ya? Jelas. Nah, karena waktunya terbatas, ini sampel kelompok aja. Pokoknya Andrian nanti itu maju memainkan peran ya. Andrian berperan sebagai apa? Kompresor, kondensor, dryer, evaporator, apa? Cooling fan, terus alat ekspansi. Oke, persiapan untuk maju kelompoknya Andrian di sini. Ya, tepuk tangan buat kelompok Andrian. Mainkan peran kalian, ya. Mainkan peran kalian, silakan. Ya, turun tangan. Dari kompresor kan terus naik ke kondensor. Kondensor ke dryer. Dryer ke dryer kompresor kondensor jodohnya ke cooling fan, ya. Terus dryer terus dari ada ekspansi dari evaporator. Oke? Nanti siklus kembali ke sana lagi. Ya, ini kembali ke ya, tapi saat ini selesai. Harus ada dengan penjelasannya diteruskan ke kompresor. Jelas ya? Yang lain sambil perhatikan. Nah,
untuk presentasi kelompok dengan model role play atau bermain peran sebagai komponennya. Silakan dimulai, Mas Adrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Dian Prayoga dari kelas 11 PKN 5. Saya sebagai ketua kelompok ingin mempresentasikan tentang tiga siklus aset. Mulai dari saya sebagai kompresor. Saya sebagai kompresor menyerap gas freon bertekanan rendah di seluruh rendah dipompa menjadi. Mas Adrian sebentar. Sambil ada jangan tangannya. Ini yang biar penyakitnya. Latihan saya ini. Ini penting. Bayangkan ini adalah ARD dari seluruh perusahaan-perusahaan tanaman di Indonesia. Harus pede ya. Ini kan dilihat sama Pak Guru ya. Silakan. Yang saya ini komunikasi bagian dari kasus kita kan. Komunikasi nih, pede nih. Silakan. Saya sebagai kompresor menyerap gas bertekanan rendah di seluruh rendah dipompa menjadi gas freon bertekanan tinggi berseluruh tinggi dan disalurkan ke kondensor. Terus kondensor silakan. Saya berperan sebagai kondensor berfungsi untuk mendinginkan gas bertekanan tinggi dan berseluruh tinggi. Jadi gas bertekanan rendah dan berseluruh rendah yang bernilai. Saya sebagai penelitian membantu kondensor untuk mendinginkan gas bertekanan tinggi dan bersuhu tinggi. Lalu terjadi perubahan bentuk yang tadinya gas bertekanan tinggi dan bersuhu tinggi menjadi cairan bertekanan tinggi dan bersuhu rendah. Lalu dialihkan menuju cairan. Saya sebagai fungsi untuk menyaring dan menerima sementara. Tinggi tengah. Saya sebagai representasi berfungsi untuk mengubah cairan bertekanan tinggi suhu rendah menjadi uap atau gas bertekanan rendah. Kemudian dialihkan menuju evaporator. Saya sebagai evaporator berfungsi untuk menampung reaksi hujan. Artinya menyerap kalor atau panas sehingga terjadi perubahan suhu yang di dalam dingin, di luar panas, sehingga terjadi pengambilan. Lalu embun tersebut dilanjutkan kerana oleh Dan kemudian embun tersebut dilanjutkan kerana uapnya apa? Sudah uap bisa menimpa langsung Oke ya. Putaran buat satu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putaran lagi. Oke. Dari hasil peran tadi itu waktu simpulkan bersama ya. Mari kita refleksi hasil pertemuan kita hari ini. Yang kita temukan tadi dari hasil belajar kita, masing-masing sudah belajar tentang komponen dan siklusnya. Nah, tadi perlu saya luruskan tadi untuk di evaporator. Nah, ada beberapa. Coba kita refleksi bersama. Ya, kompresor itu fungsinya adalah untuk menyerap kalor, menyerap refrigeran bertekanan rendah sehingga untuk ditekan dengan tekanan tinggi, ya, dan suhu tinggi. Terus kalau kita dalam kondensor refrigeran yang tadi bersuhu tinggi itu didinginkan, ya, dengan bantuan pengingin juga, sehingga memungkinkan terjadi perubahan zat dari gas menjadi cairan. Dari kondensor yang sudah berkisar tadi bisa menunjukkan kamu dari filter ya. Kemudian disalurkan lagi dari cairan menuju ke racun ekspansi. Untuk apa? Untuk dikabutkan. Tujuannya adalah menurunkan ke tekanannya turun. Suhunya udah rendah, tekanannya turun. Nah, ketika tekanan turun itu ditampung oleh evaporator yang berjalan bentuk tekanan dasar itu yang bentuk tabung menyerap kalor di sekitar pipa evaporator, ya, yang dibantu oleh
angin yang jelek dong. Karena akan terjadi dalam faktornya kalor, maka akan terjadi perubahan juga dari cair menjadi gas yang akan dialirkan lagi menuju ke kompresor dan seperti itu. Cukup? Nah, itu alhamdulillah tercapai kita hari ini. Selanjutnya Pak Guru kasih link tadi soal yang tadi. Kita bermain lagi soal yang post test. Soalnya masih sama. Nanti hasilnya akan saya bandingkan dari yang awal dipelajari. Silakan link tadi, persiapan untuk dibuka lagi. Langsung lagi kita akan bermain lagi di sini. Ini untuk prosesnya ya. Apakah Andrian masih tahu mempertahankan baris pertama atau ada yang lain teman baru? Silakan bisa untuk di sekarang. Nah ini ya 886 299 886 2 ya 9. Kita bisa masuk. Ada yang tulis jaringan? Silakan yang sudah masuk langsung mengerjakan.
kasih kamu ya. Ya ya. Wah, ini pendatang baru, Firos, Asrof, dan Reza. Reza masih bertahan di tingkat 3. Tepuk tangan buat tingkat ini. Reza. Reza masih bertahan di peringkat 3. Ini Reza. Reza berarti nanti dapat hadiah dari Pak Guru ya. Nanti kamu bisa dapat somai plus es susu ya. Karena ya saya ambil sampel karena ini yang bertahan. Kalau pendatang barunya dan yang tadi yang baru gimana Pak? Nah itu belum. Kalau mau itu silakan esnya aja boleh. Jadi yang baru ini kalau somai tadi sama Reza ya. Reza dapat es susu plus somai. Bilang Pak Foto ya di kantin. Nanti si Asrof, Firos, Adrian dan kami es susu saja. Ya, kalau diambil bentuknya itu, Pak doakan nggak bisa. Itu hanya untuk yang bisa kerja. Oke, waktu menunjukkan 1:24 ini waktunya berarti kurang 6 menit lagi Pak di sini. Artinya waktunya 2 jam ya. Oke, selanjutnya tadi kita refleksi bersama sampai dari ini. Dan selanjutnya akan Pak sampaikan materi kita ini setelah ini kita akan fokus pada rangkaian AC dan masuk ke problem juga. Kita juga ada kemitraan dengan bengkel AC Eko ya, tahu bengkel AC Eko dan bengkel AC di Lunder. Nah, itu mungkin dari beberapa pertemuan depan nanti kita bagilah mungkin teknisnya untuk mencari sebuah permasalahan karena yang kita pakai adalah problem based besok ya. Ada beberapa masalah. Kamu harus cari masalah di bengkel AC yang ada. Apa arti masalahnya? Kita untuk rubrik dan sebagainya dan aplikasi. Ya nanti kamu itu aku bisa lebih dalam memahami nasib AC. Jelas ya? Kayaknya itu pertemuan berikutnya konsepnya ada di materi wiring sama nanti masuk ke trouble solving. Mitra kita dengan bengkel Eko AC dan Hendry AC. Itu di pin depannya ya. Hendry itu ada di gedung benar atau sudah atas kota itu. Seperti itu mungkin ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan nggak? Nah, kalau boleh tanyakan, silakan. Kalau kita tutup dulu dengan bacaan dalam Al-Quran. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum salam. Kita sedang berdiri dulu untuk menyanyikan lagu bagi negeri ya. Terus, Mbak, ya, jiwa raga kami 2, 3. Jaga kondisi kesehatan selalu. Semoga kita dipermukaan di film berikutnya dalam kondisi yang sehat selalu ya. Sehat lahir, sehat batin. Silakan sudah bilang ujian, persiapan fisik dan lain sebagainya supaya kamu itu bisa nanti on ujian itu dalam kondisi sehat dan tentunya lulus dengan baik. Ya. Belajar dari Pak Guru ada kata dan sebagainya.
Kami kabul mohon dimaafkan. Semoga kita mau berkenan ya. Dari dulu saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.